abu'u bidzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita tilawah dulu ya jamaah Quran surah An-Nisa ayat 14. Teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram juga silakan dibuka An-Nisa ayat ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqah aw ma'ruf aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Wa man yushaqiqir rasula min ba'd ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Terakhir, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah berfirman ayat 114, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia kecuali pembicaraan yang menyuruh orang untuk bersedekah. Salah satu istimewanya amaliyah seseorang antara lain adalah sedekah. Disebut dalam ayat hadis Nabi banyak sekali keutamaan-keutamaan. Disebut dalam ayat Al-Quran maupun hadis Nabi banyak sekali keutamaan-keutamaan tentang sedekah. Di antaranya kata Nabi SAW, ma naqasat malun min sadaqah bal yazdad.
Di antara keutamaan yang pertama, tidak akan pernah berkurang harta jika disedekahkan. Kecuali malah bertambah dan bertambah. Secara fisik, dia emang kurang jemaah. Saat orang itu punya uang 5.000, lalu dia bersedekah dengan jumlah nominal 2.000, maka uangnya sisa berapa? 3.000 rupiah. Tapi kan matematika Allah tuh nggak pernah sama dengan matematika manusia. Mata kita mengatakan itu kurang, tapi kacamata iman, Nabi bersabda, bal yazdad, bukan kurang, tapi bertambah. Bahkan, itu tadi hadis Nabi SAW riwayat Muslim. Bahkan, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am surah 6 ayat 160, Man ja'a bil hasanah, siapa yang berbuat baik dengan satu kebaikan, falahu, maka baginya asyru amthaliha, Allah balas dengan 10 kali kebaikan. Dan itu standar minimal. Secara SOP, Allah Subhanahu wa taala ibarat, kalaupun kita katakan inilah standar minimal dari bagaimana Allah membalas kebaikan kita, itu Allah balasnya tuh 10 kali lipat minimal. Bahkan dalam ayat lain 261 ila sab'imi'ati di'fin aw atafin fi kulli sumbulatin mi'at habbah. Ada yang bahkan sampai 700 kali lipat, Al-Baqarah 261. Ada juga di hadis Muslim asyra hasanat ila sab'imi'ati di'fin aw at'afin katsira. 10 kali lipat, 700 kali lipat, atau at'afin katsira, tak terhingga. Saking utamanya orang-orang yang bersedekah. Dan sedekah itu digadang-gadang yang nanti setelah wafatnya kita, ia akan menjadi jariyah yang terus mengalir hingga hari kiamat. Makanya disebut dengan sedekah jariyah. Jariyah itu artinya mengalir. Kalau kita mengeluarkan uang lillahi ta'ala, ibtigha'a mardatillah, akan ada potensinya uang itu nanti menjadi jariyah sampai hari kiamat. Saat kita hidup, banyak orang sudah mulai membicarakan passive income. Passive income itu gimana caranya nanti kita usia tua, income kita, pemasukannya tetap ada. Gimana caranya? Manusia hari ini bicara tentang passive income. Pemasukan yang secara rutin beliau dapatkan walaupun beliau nggak kerja. Bahkan ada yang orangnya jalan-jalan, perusahaannya tetap jalan, autopilot tetap menghasilkan keuntungan. Pertanyaannya, bagaimana cara dia membangun? Berdarah-darah? Pasti. Capek? Pasti. Lelah? Pasti. Berjuang? Pasti. Awalnya berkorban? Pasti. Waktu tersedot untuk fokus ke sana perhatiannya? Pasti. Kalau di dunia aja kita memiliki passive income sudah sebegitu gembiranya, bagaimana lagi dengan akhirat? Bisa nggak kita memiliki passive income sesudah kita wafat nanti? Bisa. Kata Nabi, idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalas. Kalau anak Adam nanti wafat, terputus semua amalannya kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu manfaat yang terus disebar luas. Yang ketiga, anak-anak soleh yang mendoakan. Tapi ada syarat, diantaranya adalah kalau ikhlas karena Allah. Ini gak usah khawatir hadirin. Apa yang jamaah sedekahkan di jalan Allah itu sebenarnya itu aset pasif income kita setelah kita wafat nanti. Maka selain kita memikirkan tentang pasif income dunia, mulailah dari sekarang memikirkan gimana caranya dapat pasif income amal jariyah yang terus mengalir ke liang kubur. Gimana caranya? Sedekah menjadi salah satu opsinya. Terus berikutnya, au ma'ruf, atau menyuruh orang lain berbuat baik. Menyuruh orang itu hakikatnya kita
panen kebaikan beliau. Hadirin pernah dengar Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam riwayat Ahmad, "Man dalla 'alal khair kafa'ilih." Kalau kamu menunjukkan kepada seseorang itu suatu potensi kebaikan, lalu dia pun melakukan, maka kamu dapat pahala yang sama seperti orang itu mendapat pahala karena amal solehnya. Ibu ngaji subuh syuruk di mana ya? Kayak neng Masjid Pondok Al-Fatih. Loh, masjidnya di mana ibu? Itu lurus, nanti ada itu pelang belok kanan, turun ke bawah belok kanan lagi. Ya, matur nuwun. Hadirin mungkin nggak sempat datang, tapi jamaah cuma dalla 'alal khair, kata Nabi, menunjukkan kepada satu potensi kebaikan. Kafa'ilih, panen pahalanya. Pernah terbayang jamaah? Ma'ruf, ngajak kepada berbuat baik. Dan tugas kita tuh ternyata da'a, ya da'u, ngajak. Da'i disebut da'i, berdakwah itu karena memang serumpun dengan akar katanya da'a ya da'u, yang artinya menyeru, yang artinya memanggil, yang artinya juga mengajak. Tugas kita sama-sama ngajak orang untuk jadi baik, ngajak orang untuk dekat sama Allah, ngajak orang untuk makin kembali kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita nih ngajak. Supaya orang mau dekat lagi sama Al-Quran, tugas kita nih ngajak. Gimana caranya supaya mereka tetap semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat dengan Allah, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas kita ngajak. Dan amar ma'ruf nahi mungkar itu yang pertama dilakukan nahi mungkarnya apa amar ma'rufnya dulu? Amar ma'rufnya dulu. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka harus nyuruh kepada yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, lalu menahan orang lain berbuat mungkar. Jadi step yang pertama itu amar ma'ruf dulu jemaah, berarti harus buat baik dulu, baru setelah berbuat baik yang banyak, tahan dari kemungkaran. Harus amar ma'ruf jemaah, banyakin amar ma'rufnya. Wa nahyu 'anil munkar, datang step yang kedua setelah kita banyak beramar ma'ruf. Kita berbagi. Ada hadiah sayur, bagikan. Ada telur, bagikan. Ada tahu tempe, bagikan aja. Ada beras, bagiin kalau memang pas ada beras. Ada apapun, bagikan. Ada daging ayam, bagikan. Bagikan. Step awalnya, amar ma'ruf, ngajak buat baik. Kita sebelum ngajak tentu mencontohkan. Baru datang step berikutnya setelah amar ma'ruf, wa nahyu 'anil mungkar. Hendaknya dia mencegah dari perbuatan mungkar. Lalu yang ketiga, au islahim bainan nas, atau langkah yang ketiga, ia mendamaikan perselisihan di tengah manusia. Dan yang paling tidak mudah itu mendamaikan perselisihan di tengah manusia. Sesuatu yang tidak mudah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai salah satu proyeknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Proyeknya adalah mu'akhad. Mu'akhad itu artinya mempersaudarakan. Rasulullah itu datang mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Mu'akhad, suku Aus dan suku Khazraj yang sebelumnya berperang, saling bunuh dan saling merendahkan. Maka kemudian Rasul datang, mu'akhad, Nabi mempersaudarakan. Seperti itulah memang harusnya kita jemaah. Saling mempersaudarakan, bukan saling memecah belah, bukan saling kemudian merasa tinggi. La nuzakki
'alallahi ahada. Kita tidak sedang bicara mensucikan siapapun. Karena Allah yang paling tahu siapa yang suci di tengah-tengah kita. Jamaah, saya mah selalu bilang begini jemaah. Belum tentu ini yang ngomong di sini tuh lebih baik, lebih mulia itu belum tentu. Boleh jadi pendengar, mustami'nya lebih mulia. Ini jamaah-jamaah yang jauh lebih mulia boleh jadi. Kami amalannya nggak seberapa, jamaah amalannya udah banyak luar biasa. Yang dengar dari TikTok, YouTube, Instagram, teman-teman yang lebih mulia. Kita mah nggak punya apa-apa. Allah memandang kita baik bukan karena sebenarnya kita baik, tapi karena Allah maha baik menutup semua aib. Aib kita dibongkar satu, nggak ada satupun mungkin yang mau duduk bersama kita. Lalu wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Dan barang siapa yang melakukan itu ibtigha'a mardatillah, fokusnya mencari ridhonya Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Dan sesiapa yang dia melakukan itu semua, ibtigha'a mardatillah, ini loh yang jadi fokus. Sedekah, kenapa? Cari muka sama manusia? Enggak. Sedekahnya kita ibtigha'a mardatillah. Lalu kita buat baik, ngajak orang jadi baik. Tiap hari berusaha untuk menasihati diri sendiri dan mengajak orang lain untuk kembali ke Allah. Buat siapa? Buat diri kita? Tidak jamaah. Tapi untuk ibtigha'a mardatillah, cari ridhonya Allah. Lalu kita berupaya untuk islahim bainan nas, mendamaikan di tengah manusia yang sedang berselisih. Untuk siapa? Untuk ibtigha'a mardatillah. Fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Maka kalau kamu lakukan ibtigha'a mardatillah semata-mata mencari ridhonya Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kami pastikan kamu akan mendapat pahala yang sangat besar. Pahala besar itu datang dan diperoleh kepada mereka dan pahala yang besar itu akan diperoleh oleh mereka atau didapat oleh mereka yang fokusnya cari ridho Allah. Berat loh jamaah mencari ridho Allah tuh. Tapi kerasa jamaah, orang-orang yang cari ridho Allah tuh ikhlasnya tuh kerasa. Tancep banget. Jamaah lah yang ngaji. Kalau cari ridho Allah kan luar biasa ya jamaah. Sendirian pun mangkat itu udah, ibu sendirian ibu? Iya sendirian. Wah, ya istimewa jemaah. Berarti bukan lagi bicara tentang ada yang ngajak atau enggak, ada temennya atau enggak. Saya mah los aja udah. Mau sendiri kek yang ngaji, mau berdua kek. Kami juga belajar. Jadi bukan berarti yang duduk di sini yang ngajar. Kadang enggak jamaah. Kadang jamaah sebagai yang mustami mendengarkan, kami dapat ilmu dari jamaah. Wah ini luar biasa. Arti sebuah istiqomah. Walaupun satu tetap berangkat. Nggak peduli ada yang lain atau enggak, yang penting ngaji. Mengajari kami, ayo nanti yang ngaji 1, 2 atau yang ngaji lebih dari 3, tetap ngaji aja. Karena istiqomah tuh berarti di situ jamaah. Lalu fokus mencari ridho Allah tuh berarti di situ. Manusia itu soalnya maunya kadang tuh dimumbul-mumbul ke, ditinggi-tinggikan, disanjung-sanjung, dipuji-puji. Ya enggak jemaah? Maunya ditinggiin, disanjung-sanjung, dipuji-puji. Ada sesuatu yang enggak dia senengin aja, mutung, balik kanan, bubar, jalan. Orang yang cari ridho Allah tuh karakternya 3 kan. Pernah diulang-ulang. Karakter yang pertama, kalau dipuji tidak membuatnya kalau dipuji tidak membuatnya terbang. Artinya pujian buat dia biasa aja. Yang kedua, kalau dicaci tidak menjadikannya tumbang. Dia nggak tumbang karena cacian.
Dia nggak tumbang karena komentar-komentar jelek. Dia nggak tumbang karena fitnahan. Pokoknya orangnya jalan aja terus, lempeng aja terus jemaah. Satu lagi apa? Dan dia berproses menjadi hamba yang lebih baik dari dirinya yang sebelumnya. Itu ciri-ciri orang cari ridho Allah jemaah. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Coba dicek lagi niat kita ke masing-masing diri. Bercerminlah ke depan cermin, merefleksikan sesuatu yang boleh jadi selama ini kita lakukan nggak ibtigho mardotillah. Gimana cara taunya? Coba jemaah lihat kalau ada cacian, makian, fitnahan yang datang melesat kepada diri Anda, apakah Anda terus tumbang? Atau coba lihat ketika Anda datang cuma karena ngelihat temennya. Mbak, berangkat nggak Mbak? Teh, berangkat nggak? Mas, mangkat ramas. Mengko lah, sesok, besok aja lah, nanti. Ya udahlah, saya juga nggak berangkat kalau jenengan nggak berangkat. Ibtigho amardotillah yang mana kalau kita masih mengandalkan teman, sedangkan berangkat sendiri saja kita masih mampu. Kita bilang ibtigho amardotillah, tapi ternyata ibtigho lil konco, gitu ya. Ibtigho lil konco, fokusnya mencari gara-gara lil ikhwan. Temennya berangkat nggak? Berangkat. Temennya nggak berangkat? Nggak berangkat. Bukan gitu jemaah. Ibtigha'a mardatillah. Fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Maka kalau kamu benar-benar ibtigha'a mardatillah, kami Allah yang akan memberikan kamu ajran 'azima, pahala yang sangat amat besar. Berikutnya, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, dan barang siapa yang menentang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kebenaran baginya, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mencari jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, maka kami biarkan dia dalam kesesatan dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Aduh, astagfirullahaladzim. Ternyata ada ya jemaah orang-orang yang dibiarkan Allah. Siapa mereka yang dibiarkan Allah? Allah membiarkan mereka yang menentang Nabi Muhammad SAW dan mereka yang tidak mau mengikuti jalannya orang beriman, tapi mereka malah mengikuti hawa nafsu. Allah katakan dalam ayat ini, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan mereka dalam kekeliruannya. Dijarno, itu udah tingkat yang paling menyedihkan. Kalau orang udah sampai bilang saka, wah itu kata atau kalimat yang membuktikan orang itu udah gak peduli sama kita adalah sakarepmu. Tulis di kolom komentar teman-teman. Itu kata-kata yang senada dengan tidak pedulinya orang kepada kita adalah sakarepmu. Kalau orang udah gak peduli sama kita, dia akan bilang sakar, terserah kamu, terserah. Allah Subhanahu wa ta'ala bilang gitu juga gak? Kepada siapa? Kepada satu, orang yang menentang Rasul. Dua, orang-orang yang gak mau mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Apa Allah berfirman? Nuwallihi ma tawalla, terserah kamu, kami biarkan kamu dalam kesesatan. Gak cukup sampai situ. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan kamu dalam kesesatan. Gak cukup sampai di situ, tapi Allah melanjutkan wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahannam.
Aduh jamaah, dimasukkan ke dalam neraka jahanam tuh seperti apa rasanya hadirin? Masuk ke dalam neraka jahanam. Ingat jamaah, kalau surga itu nikmatnya abadi selama-lamanya. Kita baru ngerasain nikmat setahun 2 tahun aja seneng, apalagi ini nikmat surga abadi selama-lamanya. Itu nikmat selamanya tuh yang kayak gimana jemaah senengnya. Tapi kalau masuk neraka jahanam, azabnya juga selama-lamanya. Duh ya Allah. Wasa'at masira. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Wal'iyazubillahi min dzalik. Ya Allah lindungi kami, ya Allah lindungi kami dari neraka, masukkan kami ke dalam syurga, masukkan kami ke dalam syurga, masukkan kami ke dalam syurga. Ayat 115. Ayat 116 sekarang. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Tidak diampuni bila mana dia mati dalam keadaan belum sempat taubat. Kalau orang itu dulunya pernah buat syirik lalu terus kemudian sempat bertobat, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah maafkan kesalahan-kesalahannya. Tapi syarat ketentuan berlaku. Dia harus taubat taubatan nasuha. Quran surah At-Tahrim, mohon maaf, Quran surah 66 ayat yang ke-8. Surah 66 At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kamu tuh harus taubat nasuha. Kalau taubatmu benar mau Allah terima. Satu, syarat taubat nasuha yang pertama harus meninggalkan dosa itu seketika. Yang kedua, syarat taubat nasuha yang kedua, berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Yang ketiga, syarat agar taubat kita itu benar-benar diterima, mengisi hari-hari setelah taubat dengan amal saleh. Yang keempat, kalau kita pernah berbuat ada urusannya sama manusia, maka harus diselesaikan urusan kita sama manusia. Namanya hakul adami. Diselesaikan antara hak kita dengan haknya manusia. Jadi tidak diampuni dosa syirik itu bila mana seseorang tidak bertobat kepada Allah dan dia mati masih dalam keadaan berbuat syirik. Hati-hati ya jamaah. Karena kesyirikan itu kadang kita tanpa sadar melakukan. Karena syirik itu terbagi dua, syirkul akbar wa syirkul asghar. Syirik terbagi dua, yang pertama syirkul akbar, syirik besar. Syirik besar itu apa? Seperti menjadikan adanya Tuhan selain Allah, disembah dia pohon-pohon, lalu dia menyembah kepada Rabb selain Allah, padahal la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Lalu terus berikutnya ada syirkul asghar. Syirik kecil itu apa? Syirkul asghar ar-riya. Kata Nabi SAW, aku takut sekali kalian itu melakukan satu dosa ini. Apa ya Rasulullah? Syirkul asghar. Apa syirkul asghar ya Rasulullah? Syirik kecil itu apa ya Rasulullah? Ar-riya. Kalian riya. Ciri-ciri orang yang riya itu selalu haus sama pujian manusia. Dikit-dikit yang ditargetkan tuh pujian manusia. Ini mohon maaf ya teman-teman, TikTok, al TikTokia, al YouTubia sama wal Instagramia. Harus juga kita perhatikan kalau pas kita haus sama pujian, haus sama like, haus sama jumlah view. Pokoknya yang difikirkan tuh tentang itu. Wah, hati-hati sekali ya. Mohon maaf sekali. Hati-hati bang. Tapi belajarlah mulai sekarang kalau sebelum upload ucap bismillah. Jadi sebelum posting tuh kalau bisa sebelum pencet klik posting,
Ucap dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga engkau ridho ya Allah dengan apa yang hamba posting. Bismillah. Klik. Dan niatkan semuanya karena Allah. Karena diawali dengan Bismillah, insya Allah barokah. Karena kata Nabi, Kullu amrin dzibalin la yubda bi Bismillah fahuwa abtar au fahuwa aqta. Kalau kamu mulaikan sesuatu tidak dengan Bismillah, itu terputus, itu nggak dapat berkahnya. Mari kita ngucap Bismillah. Lah terus, ketika seseorang itu mengucap Bismillah sebelum posting, dia harus menjaga hatinya ketika postingan itu naik. Bahwa viral itu bukan tujuan. Kalaupun ada keviralan dari apa yang jamaah posting, semata-mata karunia dari Allah. Semata-mata apa? Karunia dari Allah. Blessing from Allah. Tapi bukan target. Kita mah posting aja. Nggak usah ditargetin, kenapa yang... Kalau kita mau evaluasi, mau ada strategi, ada bahasan tema yang secara mayoritas banyak orang memang membutuhkan tema itu silahkan, ada riset-risetnya, nggak apa-apa, R&D namanya. Bagian Research and Development, silahkan. Tapi, kita nggak membuat, view yang kecil tuh nggak membuat kita terus kemudian drop dari men-share satu postingan kebaikan. Ya kalau kecil udahlah besok nggak usah posting lagi, enggak. Ciri-ciri orang yang tidak ria itu buat dia tuh sama. Mau di depan 1, 2, 3 atau di depan lebih dari 3 sama. Mau sendirian ataupun di depan orang sama. Mau dia beramal solih nggak ada yang tahu sama beramal solih ada yang tahu, sama. Itu ciri-ciri orang yang ikhlas. Ikhlas. Dan sebaliknya, ciri-ciri orang yang tidak ikhlas antara lain adalah mereka butuh sanjungan, pujian, gila penghormatan. Ciri-ciri dekat sekali dengan riya. Kok nggak terima kasih sih? Terima kasih dong. Wah, ini ciri-ciri riya. Tolong, saya beli mimbar. Nanti datangnya pas maghrib aja ya. Loh kenapa Bu? Kami biasanya jam kerja nganternya dari jam 8 sampai jam setengah 5. Iya, kalau nganternya nanti zuhur mah gak ada yang sholat. Maghrib aja biar ramean. Biar orang pada tahu tuh mimbar yang kayu jati dari saya. Wes. Aduh. Jadi kalau orang beramal karena manusia, pujian manusia, ngerinya tuh kena ke hadis Nabi yang ini loh jemaah. Kata Nabi, sesungguhnya riya itu akan membuat hangus amal solih kalian seperti api membakar kayu. Habis udah. Kayu kena api, terbakar, hangus, cuma jadi. Masih mending kalau areng jemaah. Langsung jadi abu. Langsung jadi abu aja. Amal soleh kita ini udah bagus-bagus, ya Allah. Tapi ada yang beramal karena, kenapa nih makin rajin, jadi muazin masjid lah, kok tiba-tiba sholat shaf 1 ternyata ada calon mertuanya di belakang lagi sholat. Itu Ustadz, calon mertua di belakang. Ya itu mah bonus aja jemaah. Tapi kan kita nggak ria. Itu syirkul asghar, syirik kecil. Kalau syirik akbar, insya Allah pelan-pelan kita udah berusaha untuk menghindari. Tapi syirkul asghar itu belum banyak yang menghindari. Ria. Inginnya pujian, inginnya sanjungan, inginnya penghormatan. Padahal pujian, sanjungan maupun penghormatan manusia kepada kita tuh nggak akan ada harganya apapun. Kalau Allah murka sama kita, nggak ada harganya. Coba jamaah dipuji-puji, ibu wah cantik, bapak wah tampan, ibu wah kaya raya, bapak wah orang punya jabatan, orang yang pangkatnya tinggi, kedudukannya tinggi. Apakah terus kemudian kita jadi lebih baik? Kan belum tentu. Orang muji kita tuh nggak membuat kita jadi lebih baik kecuali kita mencari ridhonya Allah dan mengembalikan pujian itu hanya kepada yang berhak. Yakni siapa yang berhak menerima pujian itu? Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Kita nih nggak berhak belas
untuk menerima pujian, gak berhak. Wong kita bisa istiqomah karena siapa jemaah? Karenanya Allah. Maka hati-hati ya jemaah dari syirkul asghar. Syirik Allah gak ampuni kecuali kalau pelakunya bertaubat kepada Allah. Maka tiap hari aja kita taubat, tiap hari kita taubat, tiap hari kita taubat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Arti ampunan Allah, Allah maafkan kesalahan, Allah ampuni dosa, Allah hapus kekeliruan yang pernah dicatatkan, namun tetap untuk sebagai rasa syukur bahwa dosa kita diampuni nanti diperlihatkan. Ini dosamu tahun 2002, tapi keterangannya telah Allah hapus. Ya Allah makasih udah dihapus. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang berbuat syirik maka sungguh dia telah sesat sejauh-jauhnya. Dhalalan ba'ida. Udah jauh deh. Makin kesini makin kesana. Sejauh ini yang paling jauh nih, makin orang berbuat syirik nih sejauh ini nih nggak habis fikri di luar nurul, nggak habis pikir di luar nalar. Kok bisa ya ada orang itu dikasih rezeki dari Allah, nafas gratis dari Allah, nikmat sehat dari Allah, lah dipakai buat mengkhianati Allah tuh kok yo bisa gitu. Kaget kalau ada orang sampai begitu coba. Dhalalam ba'ida. Udah jauh deh pokoknya. Jauh. Orang-orang yang dia syirik, berlaku syirik asghar maupun saghir, syirik asghar, akbar maupun asghar, besar maupun kecil. Wah ini udah jauh. Jauh sekali jemaah. Udah saatnya kita ayo mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, ini kiranya dapat dibahas. Nanti kalau mau ada diskusi tanya jawab, habis ini kita tanya jawab. Tapi buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio ya. Sebut nama, asal kota, asal negaranya, atau dibuka saja www.uir.co.id. Nanti di situs www.uir.co.id yang linknya tertera di bio atau link ada di deskripsi. Teman-teman bisa diklik, nanti nyambung. Tinggal dipilih aja apa sesuai kebutuhan yang ada di sana, infonya lengkap insya Allah. Mari kita buka tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan? Silakan jemaah. Silakan Ibu, fadhol. Waalaikumsalam. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Bagaimana hukumnya kalau kami sebagai seorang perempuan merawat mertua laki-laki? Merawat dalam hal ini menyiapkan segalanya, termasuk juga bahkan memandikan beliau. Bagaimana baiknya? Tentu sekali lagi jemaah bicara idealnya, jawabannya adalah laki-laki yang memandikan laki-laki itu lebih baik, lebih ahsan. Tapi sekali lagi hidup ini kan tidak pernah ideal untuk siapapun. Dan rumah tangga ini butuh kelapang dadaan untuk salah satunya menerima merawat orang tua yang sudah berusia lanjut. Menyikapi hal yang kayak gini sedangkan gak ada lagi yang bisa merawat beliau kecuali kita. Karena anak-anak beliau juga tidak ada yang merawatnya atau memang
satu dan lain hal, ala kulli hal, selama kita niatkan satu tentu saja karena Allah. Yang kedua, kalaupun bisa dihindari daripada bagian aurat beliau jangan sampai tersingkap oleh kita, terlihat oleh kita, itu lakukan semaksimal mungkin yang bisa dilakukan. Dan niatkan semua karena Allah. Semoga berbaktinya kita kepada mertua besok diganjar dengan surga Firdaus tanpa hisab. Jadi intinya, kalau memang darurat hanya ibu dan suami pun juga sibuk bekerja dan lain-lain, harus yang menyiapkan dan segala macamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran terbaik buat ibu sekeluarga. Tentu idealnya tetap laki-laki ya, cuma idealnya. Tapi kalau emang udah kalau udah nggak ada lagi dan segala macam, ya asalkan tidak tersingkap bagian aurat, itu masih ada sesuatu yang kalau bisa diikhtiarkan, yakni tadi jangan sampai tersingkap auratnya. Allahu a'lam bishawab. Orang tua kandung sama. Kan mertua kita tuh kan sudah menjadi orang tua kita sebab karena pernikahan. Beliau mahram kita, ya mahram. Tapi kan dalam mahram sekalipun, kecuali suami istri ya jemaah, ada batasan. Apakah terus kemudian saat anak, mohon maaf, anak kita tuh kan anak kandung kita ya mahram kita. Tapi saat dia tumbuh dewasa, apakah kita boleh melihat daripada bagian yang maksudnya ya seperti itu? Tentu saja kan nggak boleh jemaah. Nah, nggak apa-apa ibunda. Iya nggak apa-apa. Kepala, badan, pundak-pundak dan kaki nggak ada masalah. Begitu nggak ada masalah. Dan itu juga menjaga kehormatan beliau sebagai ayahanda kita. Jadi mertua kita itu ya orang tua kita sebab karena pernikahan. Kan ada mahram itu mahram karena pernikahan. Di antaranya orang tua. Mertua maksudnya beliau itu ya orang tuanya suami atau orang tuanya pasangan kita itu, beliau itu menjadi mahram kita sebab karena pernikahan. Tapi tidak menjadi tidak menjadi alasan buat kita lantas boleh melihat aurat daripada mertua atau apa segala macam. Tidak, tetap ada batasan-batasan. Sama pun anak kita nanti tumbuh dewasa, anak kecil masih terlihat auratnya, dia mandi apa segala, anak kecil di bawah usia 4 tahun. Tapi saat dia sudah beranjak pada usia belasan, tentu itu udah tidak lagi dibolehkan untuk melihat kepada bagian yang disebut dengan aurat. Allahu a'lam bishawab. Begitu Ibu. Barakallahu fikum. Silakan Mas Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Sampai kapankah? Semoga Allah memuliakan Mas Edi sekeluarga besar, Ibu juga sekeluarga besar, dan seluruh hadirin Masjid Maaf dan seluruh kaum muslimin online offline dimuliakan Allah semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai kapankah batasan orang tua itu membersamai daripada putrinya? Tentu saja seorang putri itu ingin manja kepada ayahnya, ingin dicium, dipeluk dan segala macamnya. Itu sampai kapan? Hatal maut, sampai kita diwafatkan oleh Allah, tetap boleh bagi kita mencium daripada putri kita, memeluk daripada putri kita butuh bermanja kepada kita ayahnya, diperkenankan. Dalam batasan-batasan koridor yang disyariatkan, koridor yang syar'i ya jemaah. Kalau sudah pikirannya dibawa ke ranah yang macam-macam, sampai yang wal'iyazubillah ada seorang ayah, na'udzubillah sampai berbuat yang aneh-aneh, berbuat yang macam-macam kepada putrinya, wah ini udah tentu saja terlaknat, nggak suka Allah sama hal kayak gitu, dan itu sangat keras dilarang dalam agama. Tapi dalam ranah sebatas di mana orang tua ini membersamai anaknya, lalu anaknya ini tumbuh dalam dekapan ayahnya, manja
berpangku di pangkuan ayahnya. Ya memang itu lumrahnya seorang putri kepada ayahnya. Dia mau cari sosok siapa laki-laki. Sedangkan yang ada, ya memang harus ada hanya ayahnya saja. Nggak ada laki-laki lain kecuali nanti adalah suaminya. Tapi kan kita ayahnya. Nah, menciumnya diperkenankan. Bicara batasan itu para ulama batasannya tentu saja batasan syariat yang jangan sampai menyalahi. Seperti ada yang tadi disebut. Orang tua bahkan berbuat yang macam-macam dengan putri kandungnya sendiri, waliyazubillah. Nggak ada sampai sana jemaah. Sebatas orang tua pada anaknya. Sayangnya sayang orang tua. Bukan nanti sayang kepada anaknya, sayang seperti seorang kita kepada istri kita, itu enggak. Sayangnya adalah sayangnya kepada anak. Bukan seperti sayangnya kita kepada pasangan. Berbeda. Itu hadirin. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wujud soal akhir. Ada pertanyaan lain? Silakan. Silakan Mbak. Waalaikumsalam. Semoga Allah memuliakan Barani Nabila Syukur besar suruh kaum muslimin dimanapun berada. Kalau ada seorang teman bercerita kepada kita tentang satu persoalan yang beliau sedang hadapi, kita memberi solusi dengan sepengalaman kita yang pernah dijalani dan ternyata hasilnya optimal. Itu riya atau tidak? Hadirin, bab riya itu kan babnya bab hati. Yang tahu riya tidaknya itu kan kita dengan Allah. Godaan riya itu potensinya selalu datang. Karena memang tugas syaitan membuat amal kita tuh hancur berantakan. Nah, kalau saya cerita, coba deh, gimana kalau sholat, hadir kajian, sedekah subuh, saya kok ngalamin akhir-akhir ini, saya pelan-pelan atas izin Allah, ngelakuin itu kok enak gitu rasanya. Coba deh dicoba. Selama hati kita niatnya memang karena Allah, lillahi ta'ala, ibtigha amardotillah, memang ini yang kita alami dan kita rasakan dan kita ingin teman kita sama merasakannya, boleh. Dan itu bukan riya. Kembali lagi semua ke niat dalam hatinya masing-masing. Contoh, kami itu juga sering ya jemaah. Karena kami pernah punya pengalaman menunggu masa hadirnya buah hati. Nikah 2015, baru punya keturunannya di 2017. Kami tahu beratnya menunggu kehadiran seorang anak. Apalagi kalau ditanya, kapan punya junior, kapan? Maka kami berbagi. Oh dulu amaliyah kami atas pertolongan Allah, satu banyak istighfar. Dua, dosa-dosa itu kalau bisa dihapus. Dosa durhaka kah sama orang tua, suka melalaikan waktu sholat kah, itu pokoknya dosa-dosa dihapus semuanya. Yang ketiga, sedekah dengan bilangan yang itu maksimum sesuai dengan kapasitas kemampuan kami. Kemudian yang keempat, minum madu. Kemudian yang kelima, ikhtiarnya dan segala macam-macamnya. Itu diceritakan bukan dalam bentuk riya, tapi ini berdasarkan pengalaman yang atas pertolongan Allah. Allah izinkan bekerja dengan optimal pada kehidupan seorang hamba. Lalu kita sharing. Kalau hidupmu mungkin lagi gamang, dalam rumah tangga kemelutnya, luar biasa kemelut rumah tangganya, maka sebaiknya coba deh sholat, coba deh ngaji, coba deh sedekah tiap subuh dirutinin walaupun cuma 500 perak, rutin aja. 1000 perak, rutin aja. Jadi siapkan 30.000 dengan 1000-an itu untuk 30 hari setiap subuh. Bismillah, 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 bismillah. Nanti kerasa kok hidup kita pelan-pelan. Nah, itu bukan riya insya Allah. Selama lagi-lagi kita pandai dan bisa menjaga hati. Terus kalau tiba-tiba muncul, ini jangan-jangan riya, langsung tepis aja jemaah. Dan kebaikan itu harus disiarkan. Kalau Nabi dikit-dikit bilang, udahlah gak usah dakwah nanti riya. Wah, Islam gak nyampe di Wonosobo nanti jemaah. Wahai Rasulullah, Anda riya, kenapa Anda ceramah di atas mimbar? Kenapa Anda berdakwah? Kenapa Anda? Ya udahlah, abis ini saya gak usah aja. Wah, nanti gak ada yang masuk Islam. Ya memang harus disiarkan. Kebaikan itu emang harus disiarkan. Dan boleh ya jemaah. Bahkan Anda upload sedekah aja. In tubdus sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kamu sedekah terang-terangan itu baik. Kalau kamu sedekah sembunyi-sembunyi itu lebih
baik. Berarti kan pilihannya bukan buruk dan baik, tapi baik dan lebih baik. Yang lebih baik sembunyi-sembunyi, yang baik yang terang-terangan. Tapi ternyata yang terang-terangan didukung sama hadis Nabi yang lain. Siapa yang meniru perbuatan orang itu, maka orang itu akan memberikan pahala terbaiknya untuk orang yang memberi contoh. Kita bagi-bagi sayur, sekarang ditiru misalkan sama masjid yang lain. Setiap Jumat bagi-bagi sayur, jumlahnya untuk sekian ribu orang. Itu yang memulai akan panen pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pahala sedikit pun. Sekarang Barani bilang sama saudaranya, sahabatnya, coba deh laksanain ini sedekah subuh, ngaji subuh syuruk, lalu terus kemudian sholatnya dijaga deh. Rasain aja 6 bulan, pasti kerasa bedanya. Saat orang itu mengamalkan, beliau panen pahalanya orang itu. Karena beliau menunjukkan, riak tidak riaknya urusan beliau sama Allah, tapi tugas kita tuh tetap jaga hati. Riak nih, enggak. Bismillah, enggak. Bismillah. Sama live streaming gini kan, potensinya riaknya ada jemaah. Bajuku rapi enggak? Gimana, udah bagus belum? Wah, lecek gak? Aduh, kalau kita mau pengennya dilihat manusia, tampil di depan manusia, cari pujiannya manusia, repot jemaah. Tapi seiring berjalannya waktu yang nanti akan menghilangkan semua perasaan-perasaan itu jemaah. Orang sedekah, awalnya mungkin, piro sedekahmu? 2.000, alah. 2.000. Berapa sedekahmu, Mas? 4.000. Alah, 4.000. Nih, 50.000 nih ya, biru nih, biru. Yuk. Mungkin awal-awalnya. Tapi kalau bagi orang yang udah biasa sedekah tiap subuh 50.000, dan itu jadi kebiasaan dia sudah selama 3 tahun. Tiap subuh pokoknya 50.000 aja, pelan-pelan 50.000. Tiap subuh. Udah berjalan 3 tahun misalnya, contoh. Insya Allah jemaah, pelan-pelan terkikis riaknya. Kita tuh butuh tuh jamaah membiasakan makanya Nabi bersabda tuh, kamu tuh ya adwamuha wa in qalla, rutinkan meskipun sedikit. Karena yang rutin-rutin itu nanti mengikis yang namanya riya. Riya terkikis tuh sama rutinnya. Ngaji begini setahun sekali ya, waduh, setahun sekali, Tapi kalau udah rutin tiap hari, udah malos aja. Ada yang nonton, nggak ada yang nonton, pokoknya ngaji. Nggak nonton pun pokoknya ngaji. Udah nggak ada hitung-hitungan. Mau yang komen, main lu kurang jauh, main ya monggo lah. Kalau ada komen-komen negatif nggak apa-apa, santai aja, woles aja. Misalnya kita bilang juga, like aja kalau suka, di dislike aja kalau emang tidak suka, dan itu nggak ada masalah buat kita, dan kita pasti akan tetap mencari ridhonya karena fokusnya bukan ke sana. Jalan terus jemaah. Orang itu harus punya bekal. Ini pasti tak jamin 100% jemaah. 100% bahkan 1000%. Kalau punya satu bekal ini, hidup akan tenang. Berhenti mendengarkan komentar manusia, berfokus pada apa yang Allah suka. Dijamin pasti hidupnya tenang. Berhenti mendengarkan komentar manusia, fokuslah kepada apa yang Allah suka. Jadi pertanyaannya bukan manusia suka nggak ya? Enggak. Pertanyaannya gini, Allah suka nggak? Allah ridho nggak sama apa yang kita lakukan? Manusia mau komentar, wah, nek komentator mah selalu ada jemaah. Ingat tak? Ada bapak sama anak naik keledai, berdua nunggangi keledai. Apa komentar orang? Wah, itu orang bapak sama anak nggak tahu diri. Masa keledai kecil dinaiki berdua? Akhirnya bapaknya turun, anaknya naik di atas keledai. Bapaknya nuntun keledai. Dikomentari nggak sama orang? Dikomentari. Bapak, anak macam apa itu? Bapaknya suruh nuntun keledai, anaknya enak-enakan di atas. Bapaknya bilang, ya wes le meduno. Yaudah nak turun no. Turun kamu nak, turun. Bapak aja yang di atas. Anaknya yang nuntun. Orang komentar nggak?
Komentar lagi. Oh, bapak model apa itu? Masa anaknya yang masih kecil disuruh nuntun, dia enak-enak di atas keledai. Akhirnya bapaknya turun, anaknya turun, dua-duanya nuntun keledai. Komentar nggak orang? Komentar. Oh, orang ini dungu sekali, dia punya keledai kok tidak ditunggangi. Loh, mana yang benar jemaah? Lawang empat-empatnya itu salah semua menurut komentar manusia. Ditunggangi dua-dua salah. Bapaknya turun dibilang anak kurang ajar. Anaknya turun, bapaknya naik, dibilang anaknya kasihan, bapaknya nggak tahu diri, itu anaknya masa suruh nuntun keledai. Dua-duanya turun dikomentari juga. Itu orang gimana sih bawa keledai kok nggak ditunggangi? Artinya kita mah tidak akan pernah selamat dari lisannya manusia. Pasti komentar terus ada. Happy ya toh? Itu gimana sih? Dhamma kita mah sekarang ingat ya jamaah tadi itu. Pegang satu ini dijamin 1000% yakin dengan izin Allah pasti akan lebih tenang hidup kita. Ya ini apa? Berhenti mendengar komentar manusia, mulailah berfokus kepada apa yang Allah suka. Itulah makna esensi dari ibtigha'a mardatillah. Manusia monggo lah. Yang penting saya ibtigha'a mardatillah. Itu tuh begitu tuh. Baik jemaah, itu kurang lebih. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Silakan Ibu. Nggak ada? Dari TikTok, YouTube, Instagram? Ada Mas? Dari Instagram, boleh. Apa pertanyaannya? Fadhol. Kalau ada orang hutang sama kita, kita sudah mengikhlaskannya, apakah tetap harus menagihnya? Lah, wong ini gimana ceritanya ya? Kalau sudah diikhlaskan, ya jangan ditagih. Kan udah diikhlasin. Kalau belum ikhlas lah, baru ditagih. Jadi makasih untuk yang bertanya atas pertanyaan hebatnya. Semoga Allah memuliakan beliau sekolah besar seluruh kaum muslimin. Jadi kalau kita sudah ikrar lunas hutang Anda, maka lunas, ya jangan ditagih. Ya udah bilang lunas hutangnya, ya lunas, yarhamukallah, yarhamukallah. Maka jangan ditagih, kecuali kalau Anda masih tidak mau mengikhlaskan, maka wajib ditagih, dan tagih hutang tanda sayang. Orang kalau sudah tidak sayang, sudah tidak peduli, bahasanya apa? Itu kata Allah. Nuwallihi ma tawalla, monggo kami biarkan kamu dengan kesesatan. Tuh, dibiarkan. Kalau Allah udah nggak peduli. Nauzubillah ya Allah, jangan sampai kita tuh dibiarin sama Allah. Hatinya harus hidup jamaah. Cara menghidupkan hati itu empat, kata Imam Ibnul Qayyim. Sering datang ke masjid, duduk sama orang solih, hadir ke majelis ilmu, buka Quran, hatinya hidup. Kita tiap hari buka Quran jamaah. Tiap hari ini ngeruqyah diri sendiri nih kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo jemaah silakan diulangi. Wah, itu kan ngeruqyah diri sendiri juga. Tiap subuh diawali dengan Quran, casnya dengan Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, sahabat, ayahanda, ibunda yang ada di rumah, kalau punya karyawannya diajak. Saya himbau kepada semua karyawan, wajib sebelum masuk nanti jam 8 subuh harus ngaji. Dan resumenya wajib disetorkan di grup. Dan wajib bagi semua karyawan setor foto sholat. Karyawannya suruh sholat, suruh foto jemaah. Setor, nih udah sholat, nih udah sholat. Jangan ada karyawan yang di bawah naungan Anda, di bawah tanggung jawab Anda kok sampai nggak sholat terus Anda diem aja, tuh jangan. Loh, kamu kenapa nggak sholat? Iya Pak, kan harus sholat di sini. Iya Pak, saya non muslim. Wah, itulah yang cerita. Kalau yang nggak sholat ternyata non muslim, Anda punya karyawan non muslim, ya jangan dipaksa sholat juga. Tapi kalau yang muslim, maka buat kebijakan yang mengharuskan mereka sholat, terutama di waktu-waktu jam kerja di mana Anda bisa bertanggung jawab kepada mereka. Subuh sebelum kerja, ayo store di grup. Ini ya kajian sama siapa subuh ini sama ustadz ini. Kan nggak mesti kesini juga. Teman-teman kan boleh buka di Instagram tuh, kan banyak sekali ustadz setiap subuh sekarang live kan. Ada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ada yang lain.
Banyak banget sekarang. Di TikTok setiap subuh juga alhamdulillah atas pertolongan Allah, yang dulunya tempat dancing and lip sync, sekarang Allah izinkan menjadi salah satu media dakwah yang paling 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 cepat penyebarannya atas pertolongan Allah. Maka alhamdulillah teman-teman bisa ngaji lewat TikTok, pakai ngaji lewat TikTok. Jangan sampai waktu kita itu dipakai untuk yang sia-sia. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang mau dapat informasi, gabung di grup WhatsApp kajian kami, dan semua informasi seputaran masjid, sekolah Hafiz Quran Muhammad Al-Fatih, dan beragam macamnya, buka saja www.uwir.co.id, semuanya lengkap infonya di sana. www.uwir.co.id. Tinggal dipilih saja sesuai dengan apa yang mau ditanyakan. Barakallah, barakallah, barakallah. Salam keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.